Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa, dosen pembimbing, dosen dan aktivis kampus. Dan teruntuk kalian, untuk para penonton, para penyimak yang tercinta, jumpa lagi dengan saya Nurhati Manurdin, dan kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, ini sangat krusial dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat, teman-teman. Nah, kita tidak hanya akan melihat korupsi sebagai tindak pidana, tetapi melakukan analisis komprehensif mengenai akar masalahnya. Nah, dari perspektif internal maupun eksternal. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus memahami bahwa korupsi adalah masalah lestari. Mengapa? Nah, karena ia telah menyusup ke dalam pola hidup sehari-hari. Secara garis besar, penyebab korupsi kita bagi menjadi dua faktor utama. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini teman-teman, itu lahir dari dalam diri individu atau moral dan karakter. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu dipicu oleh lingkungan di luar individu seperti sistem politik, ekonomi, dan organisasi. Nah, selanjutnya faktor internal atau individu. Nah, mari kita bedah faktor internal terlebih dahulu, teman-teman, yaitu ada 4 aspek utama di sini. Yang pertama adalah sifat tamak. Nah, di sini di mana keinginan yang tidak terbatas meskipun kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Nah, ini sangat tidak, sebagai individu kita tidak boleh memiliki sifat ini, teman-teman. Nah, yang kedua adalah moral yang lemah. Kurangnya iman dan rasa malu membuat seseorang mudah goyah saat menghadapi godaan. Dan selanjutnya, gaya hidup konsumtif. Nah, di kota-kota besar, tuntutan hidup mewah seringkali tidak sebanding dengan pendapatan legal. Nah, inilah salah satu yang dapat memicu seseorang untuk melakukan korupsi. Yang terakhir adalah aspek sosial. Nah, terkadang keluarga justru menjadi pendorong seseorang untuk korupsi demi kesejahteraan keluarga secara instan. Nah, contoh kasusnya seperti ini, teman-teman. Misalnya ada seorang pejabat yang sebenarnya sudah memiliki harta miliaran, namun tetap menerima suap demi membeli barang mewah bermerek atau gaya hidup jet set di luar negeri. Nah, ini adalah perpaduan sifat tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Nah, kita beralih ke faktor eksternal dalam tatanan ekonomi, politik, hukum, dan organisasi. Nah, selanjutnya adalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, gaji yang tidak mencukupi kebutuhan minimum sering menjadi alasan klasik. Dalam politik, adanya politik uang untuk meraih kekuasaan menciptakan siklus di mana pejabat harus balik modal. Misalnya kan kalau kampanye mereka menghabiskan banyak modal dan setelah terpilih, ya itulah dapat memicu tindakan korupsi agar mereka balik modal seperti itu. Nah, hukum. Di bidang hukum, masalah pada substansi hukum yang tidak jelas, sanksi yang terlalu ringan, serta penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dapat kita dapati di kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Kita dapat melihat berita-berita yang tersebar bahwa jika korupsi dihukum hanya beberapa tahun, dan jika misalnya orang yang mencuri ayam saja akan dihukum puluhan tahun, atau denda berupa uang yang tidak sanggup mereka bayar dibanding koruptor yang tertangkap, tapi mereka masih diberikan fasilitas yang layak, diberikan potongan masa tahanan dan semacamnya. Selanjutnya dalam organisasi. Nah, di sini kurangnya teladan dari pimpinan dan sistem akuntabilitas yang lemah dapat memberikan celah bagi pelaku korupsi. Nah, contohnya, teman-teman, seorang pegawai negeri melakukan pungutan liar atau pungli kecil-kecilan karena merasa gajinya tidak cukup untuk biaya sekolah anak, atau seorang politisi melakukan korupsi APBD karena harus membayar utang kampanye yang sangat besar. Nah, selanjutnya perspektif teoritis. Kita dapat lihat dari para ahli, yaitu teori anomi dari Robert Burton. Korupsi terjadi karena tekanan sosial untuk sukses secara materi, namun akses legal untuk mencapainya tertutup. Selanjutnya, teori kesatuan sosial dari Emil Durkheim, yaitu individu bersifat pasif dan dibentuk oleh masyarakatnya.
Nah, jika sistem dan institusi budaya sudah korup, maka individu akan ikut menjadi korup. Selanjutnya teori Gon dari Jack Bologni, korupsi adalah hasil dari greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan atau sanksi rendah. Nah, yang terakhir adalah rumus Kierkegaard. Korupsi terjadi jika ada monopoli kekuasaan dan diskresi atau kewenangan yang besar tanpa adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah, analisis aspek pengawasan. Nah, salah satu pemicu terbesar di lapangan adalah lemahnya pengawasan, teman-teman. Kita melihat adanya tumpang tindih tugas antara lembaga pengawas serta kurangnya koordinasi. Selain itu, pengawasan publik juga masih rendah. Masyarakat terkadang masih acuh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Nah, budaya dan persepsi masyarakat yang paling menyedihkan adalah ketika korupsi sudah mendarah daging dalam masyarakat, teman-teman, sudah menjadi budaya. Nah, yang pertama, sikap permisif, yaitu masyarakat menganggap uang pelicin sebagai hal wajar agar urusan cepat selesai. Nah, jujur teman-teman, saya masih mendapati hal ini di beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan, keuangan, dan semacamnya. Nah, selanjutnya, salah kaprah penilaian. Ini dapat memicu tindakan korupsi, teman-teman. Menghormati orang karena kekayaannya tanpa peduli dari mana asal uang tersebut. Nah, selanjutnya ketidaksadaran korban. Nah, banyak yang tidak sadar bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah uang rakyat yang seharusnya untuk fasilitas umum. Nah, teman-teman, dapat kita pahami bahwa korupsi adalah fenomena yang multidimensi. Solusinya pun harus komprehensif. Beberapa solusi yang dapat kita lihat di sini yaitu dalam pendidikan moral, kita harus memperkuat integritas sejak dini. Ya, kita harus menanamkan sejak dini bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang salah, teman-teman, perbuatan yang dapat merugikan banyak orang, yang dapat menghancurkan masa depan masyarakat, masa depan bangsa dan negara. Ya, dan selanjutnya reformasi birokrasi, yaitu memperbaiki sistem penggajian dan transparansi. Nah, selanjutnya adalah penegakan hukum. Nah, sanksi harus memberikan efek jera kepada pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Nah, selanjutnya adalah budaya anti korupsi. Ini yang paling penting, teman-teman, yaitu kita harus membangun kesadaran hukum kolektif di masyarakat. Nah, demikian presentasi saya, teman-teman, mengenai faktor penyebab korupsi. Nah, semoga kita semua dapat menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.